Halo, di sini kelompok kami menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah dan bea material. Di atas adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pembahasan yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, PBB, P3. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB P2, dan BPHTB. Pajak kendaraan bermotor, pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak terhadap kendaraan bermotor, kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak terhadap kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok. Dasar pengenaan pajak pada nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan dengan berdasarkan pasaran umum. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dan sudah termasuk bagi hasil kepada kabupaten atau kota yang akan dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bea balik nama kendaraan bermotor. Pengertian bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor di sini adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5
atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7. Gross tonnage di sini itu merupakan ukuran dari kendaraan itu baik bagian dalam maupun luarnya. Bukan objek pajak BPNKB. Di sini yang termasuk bukan objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dikecualikan dari pengertiannya. Yang pertama ialah kereta api. Yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan yang keempat, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Kemudian, wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan dari bea balik nama kendaraan bermotor ialah nilai jual kendaraan bermotor itu sendiri. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum dikenakan tarif pajak paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%, dan tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor. Besaran pokok BPNKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pajak terhutang sama dengan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak di sini merupakan nilai jual kendaraan bermotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau bisa disingkat dengan PBBKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan pengertian mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor ialah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Yang menjadi dasar pengenaan pajak dari PBBKB ialah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor di sini ialah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%, namun dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden jika terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
Atau yang kedua, diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang ketiga, dalam hal harga minyak dunia sudah normal kembali. Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Besaran pokok dari PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak, yaitu 5% dengan dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak di sini merupakan nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pajak air permukaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak air permukaan atau bisa disingkat dengan PAP adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Lalu, air permukaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat. Pada pasal 22 dijelaskan bahwa subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian di dalam pasal 21 dijelaskan bahwa objek dari pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Bukan objek pajak. Di sini yang tidak termasuk dalam objek pajak air permukaan ialah yang pertama, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ialah pengambilan dan atau air permukaan lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak air permukaan. Dasar pengenaan untuk pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan atau bisa disingkat dengan NPAP. NPAP sendiri diperoleh dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut ini. Yang pertama, jenis sumber air. Yang kedua, lokasi sumber air. Yang ketiga, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air. Yang keempat, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas air. Yang keenam, luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air. Dan yang terakhir, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Di sini, besar nilai perolehan air permukaan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, nilai perolehan satu daerah dengan yang lainnya terjadi perbedaan. Namun, dalam menghitung dan menetapkan NPAP, pemerintah daerah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata cara penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan. Selanjutnya, tarif untuk pajak air permukaan telah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dengan perhitungan rumus sebagai berikut. Pajak terutang sama dengan tarif dikalikan dengan nilai perolehan air dikalikan volume air yang dihitung. Kali ini kita akan membahas pajak rokok.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok, sedangkan wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Tata cara pemungutan. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok atau penggabungan dari keduanya. Contoh, tarif cukai spesifik sebanyak Rp200 per batang. Tarif ad valorem sebanyak 40% dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang. Jika pemerintah hanya mengenakan tarif ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah 40% dari harga jual eceran. Dan jika pemerintah mengenakan tarif spesifik dan ad valorem, dasar pengenaan pajak adalah Rp200 per batang ditambah 40% dikali harga jual eceran. Tarif pajak. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai pajak rokok, pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Perhitungan pajak rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Alokasi pajak rokok. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten atau kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pembangunan atau pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak atau instansi lain, antara lain pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak. Objek pajak hotel adalah
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, fax, mail, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dikecualikan dari objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang didasarkan atas izin usahanya. Yang ketiga, jasa tempat tinggal dari pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Yang keempat, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Dan yang kelima, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan berdasarkan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%. Perhitungan pajak hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Lalu selanjutnya adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak. Yang termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumen di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dikecualikan dari objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan berdasarkan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%. Perhitungan pajak restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. Lalu, selanjutnya kita akan membahas pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Jenis-jenis hiburan yang dimaksud adalah 1. Tontonan film, 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana. 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. Yang keempat, pameran. Yang kelima, diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. Yang keenam, sirkus, akrobat, dan sulap. Yang ketujuh, permainan biliar,
golf, dan bowling. Yang kedelapan, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Yang kesembilan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran. Dan yang ke-10, pertandingan olahraga. Penyelenggaraan hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Beberapa perlakuan khusus diberikan kepada satu hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa. Tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Yang kedua, hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hiburan berupa kesenian rakyat atau tradisional adalah hiburan kesenian rakyat atau tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak hiburan. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pajak reklim, yang merupakan suatu biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklim. Adapun objek pajak dari pajak reklim yaitu semua penyelenggaraan reklim yang meliputi seperti reklim papan, reklim billboard, reklim kain, reklim melekat, reklim selebaran, reklim berjalan, reklim udara, reklim apung, reklim suara, reklim film, dan yang terakhir yaitu reklim peragaan. Terlepas dari itu, ada juga objek yang dikecualikan. Yang pertama yaitu reklim yang diselenggarakan pemerintah, reklim yang penyelenggaraannya melalui internet, televisi, radio, label merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan dan berfungsi untuk membedakan produk. Yang keempat, nama pengenal yang melekat pada bangunan. Yang kelima, reklim untuk ibadah dan panti asuhan. Yang keenam, reklim untuk penentuan tanah atau pemilikan. Dan yang ketujuh, reklim yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan lembaga khusus lainnya. Adapun subjek pajak dari pajak reklim yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklim tersebut. Sedangkan wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklim. Berikutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP dari pajak reklim yaitu nilai sewa reklim atau NSR. Yang pertama, jika reklim ini diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan, lokasi,
jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklaim. Namun jika reklaim diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklaim. Namun jika reklaim diselenggarakan oleh pihak ketiga tapi tidak memiliki kontrak reklaim, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana reklaim yang diselenggarakan sendiri. Adapun tarif pajak reklaim yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak daerah tergantung daerah masing-masing. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Adapun objek pajak dari pajak penerangan jalan yaitu listrik yang dihasilkan sendiri berupa pembangkit listrik. Yang penggunaan tenaga listrik ini untuk lampu-lampu baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Terlepas dari itu, ada pula objek yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama yaitu penggunaan oleh pemerintah. Yang kedua, penggunaan pada tempat-tempat oleh kedutaan atau perwakilan asing. Yang ketiga, penggunaan tenaga listrik di bawah 200 kV ampere. Berikutnya, subjek pajak dan wajib pajak dari pajak penerangan jalan yaitu subjek pajaknya berupa orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajak merupakan pihak penyedia tenaga listrik. Adapun dasar pengenaan pajak penerangan yaitu berdasarkan nilai jual tenaga listrik. Yang penetapannya yang pertama, jika listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian. Yang kedua, jika berasal bukan dari PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jual berdasarkan kapasitas, tingkat penggunaan, jangka waktu, dan harga satuan. Yang ketiga, jika khusus kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik yang diberlakukan yaitu sebesar 30%. Adapun tarif pajak dari pajak penerangan jalan paling tinggi yaitu sebesar 10%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan, yang merupakan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan. Adapun objek pajaknya yaitu dapat dilihat sendiri, ada banyak sekali bahan tambang, jenis bahan tambang seperti asbes, karang batu, grafit, marmer, dan lain-lain. Yang ini merupakan objek pajak yang termasuk batuan, seperti batu tulis, batu kapur, batu apung. Objek pajak yang dikecualikan yaitu meliputi yang pertama, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan
Adapun subjek pajak dari pajak mineral yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan, sedangkan wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Nah, dasar pengenaan pajak dari pajak mineral ini yaitu dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nah, nilai jual ini dihitung dengan mengalihkan volume pengambilan dengan nilai pasar. Nah, tarif pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi yaitu sebesar 25%. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pajak parkir, yaitu merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha. Adapun objek dari pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun sebagai suatu usaha. Sedangkan subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak parkir adalah sejumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Yang kedua, jumlah yang harus dibayar, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma. Adapun tarif pajak dari pajak parkir yang paling tinggi yaitu sebesar 30%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, pajak air tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Ada juga yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu 1. Pengambilan beberapa keperluan, 2. Pengambilan yang diatur oleh pemerintah daerah. Subjek pajak dan wajib pajak pada pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, yaitu jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Tarif pajak pada pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Perhitungan pajak air tanah. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Ada juga yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet, yaitu 1. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. 2. Kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak. Perhitungan pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak, yaitu 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Berikut ini contoh perhitungan pajak sarang burung walet. Pak Ari merupakan seorang pengusaha burung walet. Pada bulan Desember 2019, hasil panennya mencapai 40 kg dengan harga jual sebesar 20 juta rupiah per kilo. Sesuai dengan ketentuan, Pak Ari wajib membayar pajak penghasilan dan pajak atas sarang walet yang dimiliki. Dari dua jenis pajak yang harus dibayar oleh Pak Ari, berikut ini perhitungan untuk pajak bisnis sarang walet yang harus dibayar Pak Ari. Jadi 40 kilo dikali 20 juta dikali 10% yang hasilnya 40 juta. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan pada sektor perkotaan dan perdesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak bumi dan bangunan pada sektor perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Contoh bangunan yang termasuk pada objek pajak PBB sektor perkotaan dan perdesaan adalah 1. Jalan tol. 2. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplesemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal. 7. Taman mewah. 8.
tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak. Ada juga objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan adalah 1. Digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. NJOPTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak. Subjek pajak pada PBB sektor perkotaan dan perdesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB pada sektor perkotaan dan perdesaan. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pada perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dilakukan oleh kepala daerah. Tarif pajak bumi dan bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan PBB perdesaan dan perkotaan. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak atau NJTKP sebesar 10 juta. Berikut ini contoh perhitungan PBB pada sektor perdesaan dan perkotaan. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar 10 juta. Contohnya, wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 300.000 per meter persegi, bangunan seluas 400 meter persegi dengan nilai jual 350.000 per meter persegi, dengan nilai jual 50.000 per meter persegi, pagar sepanjang 120 meter dan tinggi rata-rata pagar 1,5 meter dengan nilai jual 175.000 per meter persegi. Besarnya pokok pajak yang terhutang adalah sebagai berikut. 1. NJOP bumi.
yaitu 800 dikali 300.000. Itu diambil dari tanah itu di atasnya, sama dengan 240 juta. Yang kedua, NJOP bangunan. Nah, itu terbagikan menjadi 3. Yang A, rumah dan garasi. 400 dikali 350.000. Jadi 140 juta. B, taman. 200 dikali 50.000. Jadi 10 juta. C, pagar, yaitu 120 dikali 1,5 dulu, baru dikalikan 175.000. Jadi hasilnya 31.500.000. Itu di total semua jadi NJOP bangunannya 181.500.000. Nah, nilai jual objek tidak kena pajaknya 10 juta. Karena di soal sudah tertera nilai jual tidak kena pajaknya sebesar 10 juta. Lalu itu 181.500.000 dikurangi 10 juta, lalu hasilnya nilai jual bangunan kena pajak yaitu 171.500.000. Nah, itu jadi dari NJOP bumi 240 juta ditambah 171.500.000, jadi NJOP KP-nya 411.500.000. Nah, nomor 3, tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Perda 0,2%. Nah, 0,2% itu cuma dimisalkan aja, kan masih maksimalnya itu 0,3%. Nah, nomor 4, PBB terutangnya dari 0,2% yang ditetapkan oleh Perda tadi dikali NJOP KP 411.500.000. Jadi PBB terutangnya 823.000. Saat dan tempat terutang pada PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun dalam kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendaftaran, surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, dan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Pendataan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP, kepala daerah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Kepala daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. A. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh pajak daerah sebagaimana ditentukan surat teguran. B. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu materi mengenai retribusi daerah. Apa sih retribusi daerah itu? Pengertian dan fungsi retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah sebagai berikut, yaitu retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Alasan pengenaan retribusi daerah. Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang private dan barang publik. Apabila manfaat bersifat private, misalnya listrik dan telepon, maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat publik karena pengaruh spillover atau eksternalitas positif atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan, misalnya pertahanan dan pengendalian penyakit, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang private dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut, misalnya pendidikan dan transportasi umum. Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah, tidak berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak. Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui yang pertama, yaitu rasionalisasi permintaan, yang dimana hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar. Yang kedua, yaitu pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, memberikan sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi. Dan yang terakhir, yaitu penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan. Tanpa harga, permintaan atau demand dan penawaran atau supply cenderung tidak akan mencapai equilibrium atau keseimbangan. Dengan demikian, alokasi sumber daya secara ekonomi tidak akan efisien, contoh penyediaan air bersih dan obat-obatan. Tetapi yang pertama, pasar sering tidak sempurna. Dalam banyak kasus, pemerintah menjadi pemasok monopoli. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak dapat memanfaatkan situasi tersebut atau monopoli power untuk memaksimalkan keuntungan, seperti penyediaan air bersih. Yang kedua, apabila pelayanan tersebut memiliki sifat barang publik, misalnya eksternalitas positif, maka akan lebih baik jika mengenakan retribusi atas pelayanan tersebut, kurang dari harga penuh atau full price, atau tanpa harga sama sekali, atau gratis. Yang ketiga, distribusi yang tidak merata dari penghasilan berarti bahwa orang kaya dapat membayar lebih besar daripada orang miskin. Prinsip manfaat. Apabila pelayanan tidak bersifat universal atau tidak sama untuk setiap orang, misalnya pasokan air bersih untuk rumah tangga, sekolah, dan perusahaan industri, maka retribusi secara langsung bagi mereka yang menerima manfaat dianggap adil berkaitan dengan prinsip ini. Jadi, mereka yang tidak menerima manfaat atas pelayanan air bersih tidak harus membayar. Pemungutan retribusi dapat dilakukan sepanjang individu yang tidak membayar pelayanan dapat dikecualikan. Terkait hambatan pengenaan retribusi daerah,
kesulitan administrasi atau biaya retribusi daerah membutuhkan suatu sistem pengecualian, artinya dapat membedakan antara keperluan yang tetap dan bukan, serta sistem pengecualian terbatas untuk mengontrol dan air bersih. Retribusi air atau listrik lebih mudah dibandingkan dengan pajak penghasilan. Orang miskin tidak mampu membayar, penghasilan sangat tidak merata, sehingga orang miskin tidak mampu membayar untuk pelayanan dasar seperti belajar, sekolah, transportasi umum, bahkan makanan. Dapatkah kita membuat daftar kebutuhan pokok? Apa yang dibutuhkan berbeda dari orang lain. Kedua, pelayanan gratis dapat membantu keluarga hidup. Dari pajak pelayanan gratis, beberapa individu lebih memilih untuk memperoleh uang dan merasa membeli makanan atau buku sekolah. Ketiga, apabila kita mempertimbangkan orang miskin, maka tindakan yang terbaik adalah orang miskin bebas memilih tidak mengganggu efisiensi di negara berkembang. Ketiga, gratis atau subsidi atas pelayanan berdampak pada pemborosan. Keempat, tidak adanya retribusi dapat berarti bahwa tidak tersedia sumber daya yang cukup untuk memperluas pelayanan kepada orang miskin. Terakhir, apakah pelayanan gratis atau subsidi benar-benar dinikmati orang miskin? Orang kaya dapat saja lebih menikmati pelayanan subsidi tersebut, misalnya memiliki akses yang lebih baik, proteksi dan lain-lain. Atau subsidi dapat dijadikan tameng oleh birokrat untuk melakukan korupsi. Eksternalitas dalam bentuk dan kerugikan eksternalitas sekedar melalui harga, misalnya melalui penjatahan, voucher, dan sistem antrian. Meskipun metode tersebut mampu meyakinkan bahwa orang miskin mendapat kesempatan yang sama, namun metode ini tidak dapat memenuhi seluruh unsur dari sistem harga, yaitu mencegah pemborosan dan menghasilkan sumber daya tambahan, dan juga mudah untuk disalahgunakan. Jenis-jenis retribusi daerah. Jumlah ini bertambah menjadi retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah
adalah pungutan atas pelayanan disediakan untuk pedagang kecuali fasilitas pasar yang dikelola oleh MD dan pihak swasta. Yang ketujuh yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. Ke-11 yaitu retribusi pengolahan limbah cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair pungutan gas pengendalian lalu lintas adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Jenis retribusi alat berat atau alat-alat besar milik daerah, tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik atau jalanan dan lain-lain. 2. Yaitu retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pungutan atas penjualan komoditas pasar grosir berbagai jenis barang dalam fasilitas pasar atau
apabila adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ketujuh yaitu retribusi rumah pertemuan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, kebun, dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah. Kedelapan, retribusi pelayanan kepelatihan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelatihan, fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan masyarakat, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. 9. Retribusi yang dibayar bidang olahraga adalah pungutan atau tenaga yang telah rekreasi, pariwisata, dan olahan yang dikelola daerah. Ke-10. Retribusi penyeberangan air adalah pungutan uang dana penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang dikirim dan atau dikelola oleh daerah. Dan terakhir yaitu ke-11, retribusi penjualan usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Jenis retribusi daerah yang ketiga yaitu retribusi penjualan. Retribusi penjualan tertentu beralkohol di suatu tempat tertentu. kemampuan masyarakat, aspek keadilan,
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Kedua, yaitu tarif retribusi meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Beberapa pelayanan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah efisiensi. Namun, gagal dalam menetapkan retribusi atas pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit fiskal di beberapa negara miskin. Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pelayanan dikenakan retribusi, maka pertanyaan yang muncul adalah berapa harga yang sesuai atas pelayanan tersebut. Para ahli umumnya menetapkan tarif atau harga berdasarkan biaya maksimal, yaitu harga yang dibandingkan hari sama dengan biaya marginal atau biaya hidup untuk melayani konsumen. Harga inilah yang sesuai apabila terdapat pasar kompetitif atas pelayanan tersebut. Harga ini disebut sebagai harga ekonomis efisien karena hargalah yang akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan terbaik atas sumber daya atau asumsi faktor lain di atasnya. Karena masyarakat memperoleh keuntungan dari peningkatan output atas barang atau jasa sampai pada titik dengan biaya maksimal sama dengan prinsip harga berdasarkan biaya maksimal adalah prinsip yang umum digunakan dalam pasar sebagai berikut. Pertama, yaitu biaya operasional variabel. Kedua, biaya overhead semi variabel seperti pemeliharaan. Ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Dan yang keempat, yaitu aset modal tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar berhubungan sama tidak ada pungutan yang dikenakan dan hal ini dapat mengurangi manfaat ekonomi keseluruhan dari pelayanan tersebut. Sebaliknya, biaya marginal penyediaan perumahan tidak nol, karena sekali rumah ditempati maka kapasitas habis digunakan, sehingga biaya marginal penyediaan perumahan adalah biaya penggunaan
administratif atau bunga 2% per bulan dari retribusi yang berutang yang tidak atau kurang bayar. Kedua, ditagih dengan menggunakan SKRD. Ketiga, yaitu penagihan didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dasar hukum mengenai bea materai adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1988 tentang bea materai. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 'Apabila kemudian tanda penerimaan uang tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka tanda penerimaan uang tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggungan pengirim, surat-surat
berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya dan sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Untuk tarif dengan sampai dengan 1 juta rupiah, cek dan biliet biru tanpa batas besarnya harga nominal. Objek yang tidak dikenakan bea meterai adalah surat yang memuat jumlah uang nominal sampai dengan 250.000 rupiah, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang di rekening uang, yang berisi pemberitahuan saldo rekening uang, atau yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya baik asli atau sahih yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka bea materai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut. Atas
terutang berikut dendanya 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dilunasi dengan cara menyetorkannya ke kas negara atau bank persepsi. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea materai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan atas 1. Dokumen yang semula tidak terutang bea materai akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 2. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Besarnya bea materai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah 1. Atas dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar bea materai yang digunakan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian menjadi 2. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar bea materai yang terutang. 3. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar bea materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan 1. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya atau kurang dibayar. 2. Meletakkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. 3. Membuat salinan, tembusan, tangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. 4. Memberikan keterangan keterangan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan khusus ini dikenakan sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pidana 1. Dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Bea Materai tanpa izin Menteri Keuangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Kadaluarsa. Kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Bea Materai akan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun yang terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi.